Dan kalau boleh nih, lu tersinggung boleh. Tapi bisa gak sih tersinggungnya gak ngancem pengen bunuh orang? Dan Indonesia tuh gak jelek. Tapi emang gak sesempurna yang diceritain ke kita di buku pelajaran. Masalah kita tuh cuman satu. Ada orang Spanyol namanya Miguel, teman gue. Dia bilang, Indonesia is not a poor country, it's a rich country poorly managed. Nah itu betul. Kita tuh nggak mau turun tangan nih untuk ngeberesin Indonesia. Pemerintah aja yang kita suruh, karena kita pikir itu kerjaan mereka. Padahal itu tanggung jawab kita juga. Lu tinggal di negara yang sama gitu. Kita sebagai orang tua pengen banget ngasih semuanya untuk anak-anak kita karena kita sayang sekali. Masalahnya nggak semua yang anak kita butuhkan itu bisa dibeli pakai uang. Contoh, kepercayaan diri. Panji adalah seorang yang membuat Anda tertawa, tapi justru lewat tawanya Anda merasa tersindir. Dia adalah seorang komedian yang tidak sedang bercanda, seorang pelawak yang di atas panggung justru menyuguhkan kritik sosial, argumen politik, dan amarah yang telah disaring menjadi logika. Dia juga membuat sebuah pertunjukan komedi yang membuat Anda berpikir lebih banyak daripada tertawa, dan inilah Pandji Pragiwaksono. Dia bukan sekadar komedian, ia adalah seorang pemikir politik yang kebetulan lucu, seorang orator yang memilih humor sebagai medium paling jujur untuk mengatakan hal-hal yang tidak ingin didengar oleh publik. Di tengah industri hiburan yang serba aman, ia hadir sebagai anomalinya, berbicara tentang minoritas, nasionalisme, kebijakan negara, bahkan menguliti ketakutan kolektif masyarakat, dan semuanya dibungkus dalam set komedi tunggal. Dan dalam kesempatan kali ini bersama Naskratify, mari kita menyelami lebih dalam tentang siapa sebenarnya Pandji Pragiwaksono, apa yang telah membentuknya, dan mengapa ia memilih jalur sebagai pemikir yang berkomedi, dan bukan sekadar pelawak yang pintar bicara. Dikit. Ini bagian ini penting. Gue suka lagu ini karena bait keduanya. Baitnya kayak gini. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai dikata. Pandji lahir dari keluarga yang bisa dibilang beruntung. Ayahnya, Gus Pratomo Wongsayudo, dikenal sebagai atlet sekaligus pendiri Institut Karate. Sedangkan ibunya, Siti Khadijah, berasal dari keluarga terdidik di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Sejak kecil, Pandji tumbuh di lingkungan yang serba cukup. Ia sempat tinggal di Singapura, lalu menetap di kawasan Simprung, Jakarta, yang dikenal sebagai daerah elit. Waktu itu, hidupnya terlihat lurus-lurus saja. Pandji kecil masuk sekolah dasar yang bagus, tinggal di rumah yang nyaman, dan punya harapan masa depan yang cerah seperti anak-anak kelas menengah pada umumnya. Tapi semua itu berubah drastis ketika ia menginjak usia belasan tahun. Menjelang masuk SMP, perusahaan sang ayah bangkrut, ekonomi keluarga ambruk, dan rumah yang dahulu tenang mulai dipenuhi dengan kecemasan. Dan tidak lama setelah itu, orang tuanya bercerai. Dalam waktu singkat, dunia yang aman itu runtuh seketika. Dari sekolah elit, Pandji pindah ke sekolah negeri biasa. Dari hidup berkecukupan, ia harus terbiasa dengan keterbatasan. Tapi yang paling berat bukanlah soal uang, melainkan soal rasa kehilangan arah. Ayah yang tadinya jadi panutan, tempat bergantung, kini hilang peran dan wibawanya. Situasi ini bukan cuma membuat rumah jadi sunyi, tapi juga menimbulkan lubang besar dalam kepercayaan seorang anak terhadap dunia. Beberapa tahun kemudian, ayahnya meninggal, dan kehilangan itu bukan sekadar duka karena ditinggal orang tua. Lebih dalam dari itu, Pandji kehilangan penjelasan. Ia kehilangan seseorang yang seharusnya bisa menjawab kenapa semua ini bisa terjadi. Tapi sejak saat itu, pikirannya dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Ia mulai menyadari bahwa hidup tidak berjalan sesuai dengan harapannya, bahwa ada hal-hal besar yang bisa hancur begitu saja, dan tidak ada yang menjamin keadilan akan datang hanya karena kita orang baik. Dan sejak saat itu, Pandji sulit percaya begitu saja pada narasi besar yang sering kita dengar bahwa kalau kita bekerja keras, semuanya pasti baik-baik saja. Karena ia pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa terkadang orang yang sudah bekerja keras pun tetap kalah. Tapi alih-alih jadi putus asa atau marah membabi buta, Pandji memilih jalan yang lain. Ia mencari tahu, dan ia tidak puas dengan jawaban. Mungkin sudah nasib, atau memang begitulah hidup. Dari situ dia perlahan mulai memahami hal-hal dasar yang kelak akan selalu disuarakannya. Pertama, ia ragu pada sistem. Ia menjadi tidak mudah percaya bahwa negara, aturan, dan siapapun yang punya kuasa pasti adil. Yang kedua, dorongan untuk memahami dunia dengan logika. Ia mulai membaca, berpikir, mengamati, dan merangkai kesimpulannya sendiri tentang apa yang salah dari kehidupan ini. Hiduplah yang memaksanya berpikir keras sejak muda.
Karena ketika rumah tak lagi memberi rasa aman, maka satu-satunya tempat berlindung adalah kepala yang tidak berhenti bertanya. Setelah keluarganya jatuh secara ekonomi dan orang tuanya bercerai, masa remaja Panji bukan masa yang nyaman. Ia masuk SMP negeri yang lingkungan dan cara bergaulnya sangat berbeda dari sekolah elit tempat ia tumbuh sebelumnya. Perubahan itu terasa sangat tajam. Dulu ia hidup cukup, sekarang harus belajar menyesuaikan diri dengan keterbatasan. Dulu dia merasa bagian dari keramaian, kini lebih sering merasa sendiri. Di sekolah barunya, Panji tidak selalu merasa cocok. Banyak teman sekelas yang latar belakang hidupnya berbeda jauh. Kadang ia merasa tidak nyambung, kadang juga merasa disalahpahami. Bukan karena ia sombong, tapi karena ia tumbuh dengan pengalaman yang tidak dialami banyak orang seusianya, yang pernah hidup nyaman lalu jatuh terpuruk dalam waktu yang singkat. Dan pengalaman ini membuatnya punya cara pandang yang tidak biasa. Ia melihat sendiri betapa lebar jurang antara orang yang punya dan orang yang tidak. Antara yang pernah merasa aman dan yang setiap hari hidup dalam ketidakpastian. Dan kesadaran itu tidak datang dari buku pelajaran, tapi dari kenyataannya sehari-hari. Alih-alih mencari pelarian di pergaulan yang keras atau melampiaskan emosi dengan kenakalannya, Panji justru memilih jalan yang lebih sepi, yaitu membaca buku. Buku menjadi tempat yang aman. Dia tidak menghakimi, tidak menilai penampilan, dan selalu memberikan ruang untuk berpikir. Panji mudah menemukan kenyamanan dalam kata-kata, ide, dan gagasan orang lain yang membantunya memahami dunia. Saat orang-orang mungkin merasa lebih lega setelah ngobrol atau nongkrong, Panji merasa lebih tenang setelah membaca dan juga berpikir. Dan sejak itu, ia mulai terbiasa mengolah perasaan lewat logika. Kalau orang lain marah, ia memilih bertanya, bukan bertanya ke orang lain, tapi ke dirinya sendiri. Mengapa bisa begini? Apa yang salah dari sistem yang katanya harus melindungi? Dan mengapa orang baik pun bisa jatuh dalam ini? Pertanyaan demi pertanyaan itu menjadi bahan renungan yang akhirnya membentuk caranya melihat hidup. Di usia remaja, ia sudah sadar bahwa banyak hal di dunia ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia sangat tahu betul ada yang tidak beres, tapi alih-alih cuma marah atau menyalahkan keadaan, ia tertarik mencari akar masalahnya. Dan dari sanalah, benih ketertarikan Panji terhadap isu sosial dan politik mulai tumbuh. Baginya politik bukan soal rebutan kursi atau kampanye semata. Politik adalah soal cara negara memperlakukan warganya. Dan sejak remaja, ia sudah sadar bahwa tidak semua warga punya posisi yang sama di mata sistem. Ada yang dilindungi, ada yang diabaikan. Hal-hal seperti itu yang kemudian membuat Panji punya idealismenya sendiri. Ada yang perlu dibenahi dari sistem kita, dan itu hanya bisa terjadi jika ada yang berani memikirkan dan membicarakannya. Dan sejak awal, ia tahu bahwa tidak banyak orang yang mau mengambil peran itu. Jauh sebelum ia dikenal sebagai komedian, jauh sebelum berdiri di atas panggung dan membuat orang tertawa, Panji sudah lebih dahulu menjadi sosok pemikir. Ia bukan anak yang ribut, tapi pikirannya tidak pernah diam. Dan jika banyak orang yang mulai peduli pada politik setelah dewasa, Panji justru mulai lebih awal ketika masih remaja, ketika belum ada yang menontonnya, dan ketika satu-satunya panggung yang ia punya adalah pikirannya sendiri. Sebelum berdiri di atas panggung komedi dan berbicara di depan ribuan penonton, Panji lebih dahulu belajar di radio. Sekitar tahun 2001, Panji memulai karirnya sebagai penyiar radio di Hard Rock FM Bandung. Bukan sebagai slot utama, bukan pula di jam prime time. Ia mengudara di tengah malam, saat sebagian besar orang sudah tidur. Pendengarnya sedikit, tapi justru di situ ia banyak belajar. Untuk seorang penyiar muda, siaran di tengah malam itu seperti laboratorium, ruang sunyi yang hanya diisi suaranya sendiri. Tanpa tepuk tangan atau ekspresi wajah orang lain sebagai petunjuknya. Di situ, Panji diuji. Pernah satu kali, di siaran perdananya, ia terlalu gugup sampai ngomongnya terbata-bata dan terlalu cepat. Bahkan namanya sendiri tak jelas terdengar oleh penggemar. Tapi bukan Panji namanya, kalau menyerah hanya karena awal yang canggung. Ia pelan-pelan belajar mengatur tempo bicara, menata intonasi, menyusun kalimat. Dia sadar di radio, yang dinilai bukanlah penampilan, tapi isi kepala dan cara menyampaikannya. Dan dari situlah perlahan lahir versi Panji yang jauh lebih matang, yaitu seorang penyiar yang mulai tahu cara menyampaikan ide dengan jelas dan berani. Dan ia pun pindah ke Hard Rock FM Jakarta, bertahan di sana selama 7 tahun, dan semakin sering dapat kepercayaan mengisi program-program utama. Bagi Panji, radio bukan sekadar tempat kerja, itu adalah sekolah baginya. Tempat di mana ia berlatih berbicara dengan logis, merespon komentar orang, dan menyusun opini dengan bahasa yang bisa dipahami siapa saja.
Ia belajar bahwa di udara, salah ucap bisa langsung dikritik. Pendengar tidak melihat wajahnya, tapi bisa langsung merespon isi ucapannya lewat telepon ataupun SMS. Hal ini kemudian ia sebut sebagai simulasi demokrasi mini, karena di radio, pendengar bebas tidak setuju, dan penyiar harus siap menjelaskannya. Dan dari sinilah kepekaan Panji terhadap opini publik mulai terbentuk. Dan salah satu program penting yang ia bawakan adalah Provokatif Proaktif yang tayang di Jack TV sekitar tahun 2010 hingga 2011. Dari judulnya saja sudah menjelaskan bahwa program ini memang dibuat untuk menarik diskusi. Bukanlah acara hiburan biasa, tapi ruang di mana Panji mulai menempatkan diri sebagai pembicara yang tidak hanya lucu, tapi juga punya sikap. Ia tidak hanya menyampaikan, tapi juga mempertanyakan, dan tidak hanya menghibur, tapi juga menggugah. Dan dari radio itu juga, ia belajar satu hal yang sangat penting dalam karirnya ke depan, yaitu bagaimana membentuk pendapat tanpa harus memaksa. Ia tidak pernah menjadi penyiar yang sok tahu, tapi juga bukan tipe yang asal ikut arus saja. Setiap opini yang ia sampaikan punya dasarnya. Mungkin itulah sebabnya, perlahan tapi pasti muncul segmen pendengar yang setia mengikuti gaya berpikirnya. Mereka tidak hanya menunggu jokes, tapi juga ingin tahu apa pendapat Panji soal isu-isu yang sedang hangat. Kedisiplinan dan konsistensi yang ia bangun sejak era radio menjadi fondasi penting ketika ia nanti berpindah ke panggung yang lebih besar, yaitu stand-up comedy, podcast, dan ruang publik yang lebih luas. Gaya bicaranya yang runut, gaya berpikirnya yang berlapis, dan keberanian untuk tidak selalu sependapat dengan mayoritas. Semua itu dibentuk dari pengalaman bertahun-tahun menyapa publik tanpa wajah. Lewat radio, Panji belajar menyampaikan pikirannya secara jernih. Lewat radio juga, ia membiasakan diri untuk tidak takut salah, asal mau bertanggung jawab atas ucapannya sendiri. Dan itulah yang membuatnya berbeda dari banyak figur publik lainnya. Sebelum dikenal sebagai komedian, dan sebelum tampil di atas panggung, Panji lebih dahulu dikenal lewat suara dan isi pikirannya. Ia bukan lahir dari kamera atau panggung besar, tapi dari ruang kecil bernama studio siaran, di mana orang-orang belajar mendengar sebelum menilai. Banyak orang yang mengenal Panji dari panggung stand up, tapi kalau mau benar-benar memahami cara berpikirnya, maka bacalah bukunya atau dengarkan podcastnya. Karena di sana, kita bisa melihat Panji bicara lebih panjang, lebih dalam, dan lebih rapi merangkai argumen. Panji bukan tipe orang yang asal bicara. Kalau dia punya pendapatnya, itu biasanya datang dari hasil baca, riset, dan berpikir panjang. Dan hal ini bisa terlihat jelas dari karya tulisnya yang jumlahnya juga tidak sedikit. Buku pertamanya, yaitu Nasional Ismi tahun 2010, adalah semacam surat cinta dan sekaligus surat kritik buat Indonesia. Di dalam buku itu, Panji menyoroti bagaimana rakyat Indonesia sudah mulai kehilangan harapan terhadap negara dan para pemimpinnya. Tapi alih-alih ikut pesimis, dia justru mendorong orang untuk melihat sisi baik Indonesia yang sering terlewat. Di sana ia tidak hanya membicarakan tentang cintai Indonesia lalu berhenti di situ. Panji mengajak pembaca untuk mencintai Indonesia dengan cara yang rasional, bukan cuma lewat slogan atau semangat kosong. Ia memakai data, kutipan sejarah, bahkan cerita pengalamannya sendiri saat keliling ke berbagai pelosok Indonesia. Di sana, ia melihat langsung betapa banyak potensi dan kebaikan yang selama ini tersembunyi karena kita selalu fokus pada Jakarta dan masalahnya. Dan menurut saya, sebagai salah satu yang membacanya, buku itu sukses, dan Panji tidak berhenti di sana. 2 tahun setelahnya, ia menulis Merdeka dalam Bercanda pada tahun 2012. Isinya lebih ke arah kebebasan berekspresi, pentingnya rasa humor dalam demokrasi, dan bagaimana komedi bisa dipakai sebagai alat menyampaikan pendapat tanpa perlu jadi musuh siapapun. Menurut Panji, kalau kita ingin masyarakat yang sehat, orang harus bisa tertawa dan berpikir dalam waktu yang sama. Lalu di tahun 2014, ia menulis Berani Mengubah. Di dalam buku itu, Panji banyak bicara soal toleransi, keberagaman, dan pentingnya menerima perbedaan. Salah satu kutipan yang cukup kuat dari buku itu adalah, perbedaan bukan cuma pilihan, dan perbedaan itu kenyataan, dan bukan tugas kita untuk membuat semua orang menjadi sama. Pesan ini terasa begitu pentingnya, apalagi di tengah masyarakat yang kadang gampang saling curiga, hanya karena beda keyakinan, suku, ataupun pendapat. Dan pada tahun 2016, Panji menulis buku Juru Bicara. Buku ini lebih personal kepada berisi cerita-cerita di balik perannya sebagai juru bicara dalam dunia kampanye politik. Tapi tetap saja, yang menarik bukan hanya cerita dalam dapur politik, melainkan bagaimana Panji menempatkan dirinya bukan sebagai pendukung buta, tapi sebagai seorang yang tetap kritis bahkan ketika ia berada di dalam. Dan setahun setelahnya, ia menulis Menemukan Indonesia, buku yang lahir dari perjalanannya menjelajah berbagai daerah. Panji mengajak pembaca untuk melihat Indonesia secara utuh, tidak dari kacamata kota besar saja. Ia menggambarkan bahwa Indonesia itu luas dan banyak hal hebat sedang terjadi jauh dari layar televisi atau lini masa media sosial kita.
Dan mungkin karya yang paling berani adalah Septic Tank pada tahun 2019, sebuah buku yang ditulis seiring dengan tour stand-up-nya yang juga bertema 100% politik, dan judulnya memang sengaja bikin orang berhenti dan juga berpikir. Panji menggambarkan dunia politik seperti tangki kotoran, penuh risiko, penuh jebakan, tapi justru disitulah kadang perubahan harus dimulai. Dia tidak sama sekali memoles realita, justru sengaja menunjukkan betapa joroknya politik agar orang berhenti bersikap naif. Di semua bukunya, Panji tidak pernah terdengar menggurui, tapi juga tidak sedang mencari aman. Ia menulis persis bagaimana dia berpikir, jelas, runtut, dan berani berbeda pendapat. Hal yang sama pun terasa di podcast-podcast yang dia buat. Topiknya macam-macam, dari isu korupsi, agama, gaya kepemimpinan, sampai kebijakan publik yang sedang ramai. Dan dari sana, ada pola yang selalu muncul. Pertama, dia mulai dari data atau fakta yang nyata. Kedua, lalu dianalisis dengan logika sederhana. Barulah kemudian disampaikan ke publik dengan gaya yang mudah dicerna, kadang diselipkan candaan, kadang tajam dan to the point. Panji bukanlah tipe pembicara yang emosional dulu, baru mikir belakangan. Ia selalu berusaha rasional dahulu, baru emosional kemudian. Karena menurutnya, opini yang bagus bukan yang bikin orang kagum, tapi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ia mendukung calon tertentu di pemilu, ia tidak mengatakan karena saya suka orangnya. Ia akan menjelaskan alasannya satu persatu, mulai dari rekam jejaknya, cara ia mengambil keputusan, sampai ke program kerjanya. Emosi tetap ada, tapi tidak jadi alasan utama. Dan ini membuat banyak orang tidak selalu setuju dengannya, tapi itulah Panji. Ia tidak berusaha menyenangkan semua orang. Bahkan seringkali, argumennya justru bertentangan dengan opini populer di media sosial. Tapi disitulah letak keberaniannya. Ia percaya bahwa kalau kita bicara berdasarkan data dan logika, kita tidak perlu minta maaf hanya karena orang tidak suka. Tidak semua orang harus setuju, tapi semua orang perlu diajak berpikir. Di tengah era media yang kadang penuh emosi dan setengah kebenaran, gaya Panji ini adalah angin segarnya. Memang tidak sempurna, tapi cukup jelas. Tidak bebas dari kritik, tapi tidak juga ikut-ikutan tren demi pujian. Ia bukanlah penulis yang bicara indah, ia juga bukan podcaster yang ingin viral saja. Ia hanya ingin bilang, kalau kita ingin negara ini maju, maka setiap dari kita harus mulai berpikir lebih serius tentang apa yang kita yakini. Dan bagi Panji, buku dan suara adalah dua alat yang paling sederhana, tapi paling kuat untuk mewujudkan itu. Tahun 2011 jadi titik balik dalam hidup Panji, bukan karena ia jadi artis sinetron atau bintang iklan, tapi karena satu hal yang mungkin saat itu belum dianggap serius, yaitu stand-up comedy. Waktu itu, stand-up belum sepopuler sekarang, belum banyak orang Indonesia yang tahu bentuknya seperti apa, tapi Panji melihat peluang itu, bersama nama-nama seperti Raditya Dika, Ernest Prakasa, Rian Ardiandi, dan Isman. Ia ikut mendorong lahirnya komunitas stand-up Indo, sekaligus menggagas show pertama mereka, yang diberi nama Stand Up Night di Comedy Cafe Jakarta. Show itu viral lewat Twitter, dan dari sanalah semuanya mulai bergerak. Pada tahun yang sama, Panji tampil dalam pertunjukan tunggal pertamanya yang berjudul Bhinneka Tunggal Tawa. Judul ini sudah mencerminkan niatnya, yaitu bukan sekadar membuat orang tertawa, tapi juga mengajak berpikir soal Indonesia. Bagi Panji, komedi bukanlah tujuan akhirnya, tapi hanyalah kendaraannya. Ia menggunakan komedi sebagai alat untuk menyampaikan ide-ide penting yang mungkin terlalu berat jika disampaikan dengan nada serius. Jadi kalau orang-orang datang ke show-nya berharap dapat hiburan yang ringan dan polos, maka mereka sering kaget. Karena begitu Panji naik panggung, yang keluar bukan cuma lelucon, tapi juga kritik sosial, sindiran politik, dan ajakan untuk pakai akal sehat. Inilah yang menjadi pembeda antara Panji dan kebanyakan komedian Indonesia saat itu. Di saat banyak komedi masih mengandalkan kelucuan fisik, ejekan stereotip, atau materi-materi aman yang bisa dinikmati semua umur, Panji justru masuk ke ranah yang dianggap berbahaya untuk dilucu-lucukan. Topik-topik seperti nasionalisme, isu minoritas, politik identitas, hingga logika publik yang masih tipis, itu semua pernah jadi bahan materinya, dan tentu saja tidak semua orang suka. Salah satu contoh yang paling kontroversial adalah ketika ia menyinggung tradisi Rambu Solo di Toraja, yang merupakan prosesi pemakaman sakral yang sangat dihormati masyarakat setempat. Candaan itu pun memicu reaksi keras di media sosial, bahkan sampai ke ranah hukum. Ia dilaporkan oleh anggota DPR dari Sulawesi Selatan karena dianggap melecehkan adat, dan itu bukanlah satu-satunya kontroversinya. Panji juga pernah dikritik karena menyebut kucing jalanan sebagai hewan gembel dan mengomentari ormas keagamaan, sampai menyinggung soal fatwa MUI. Semua itu menimbulkan polemik, dari yang hanya sebatas adu komentar di media sosial sampai ke ancaman serius. Tapi justru disinilah karakter Panji terlihat. Ia tahu bahwa rumor bisa jadi alat yang sangat kuat dan karena itu pula bisa sangat berisiko. Tapi ia tidak mundur.
ia tetap memilih jalur itu, meskipun harus kehilangan sebagian audiensnya. Satu hal yang selalu menjadi prinsipnya, jangan pura-pura netral kalau memang punya sikap. Contoh nyatanya adalah ketika ia terang-terangan mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Bukan hanya mendukung di belakang layar, Panji bahkan menjadi salah satu juru bicara resmi tim kampanye mereka. Langkah ini pun mengejutkan banyak orang, termasuk penggemarnya sendiri, karena banyak publik figur saat itu memilih jalan aman dengan tidak memihak siapapun agar tidak kehilangan fans. Tapi Panji tidak mau bersikap begitu. Baginya, komedi tidak boleh jadi tempat berlindung dari tanggung jawab intelektual. Ia percaya bahwa jika ingin bicara soal keadilan, soal sistem, soal kebijakan publik, maka ia juga harus berani menyatakan keberpihakan, meskipun itu membuatnya kehilangan simpati banyak orang. Sikap ini membuat Panji dikenal dengan komedian yang tidak mau main aman, tapi itu jugalah yang menjadikan suaranya berbeda. Ketika banyak orang memilih diam agar tetap disukai, dia justru memilih bicara dengan risiko dibenci. Dia pun tidak datang ke panggung hanya untuk membuat orang tertawa. Ia datang membawa opini, membawa keresahan, membawa kegelisahan yang dikemas dalam bentuk humor. Karena ia percaya, tertawa yang baik adalah yang bisa bikin orang mikir setelahnya. Tertawa yang tidak hanya berhenti di bibir, tapi menyentuh cara pandang. Jika banyak komedian lain membawa politik ke dalam komedi, artinya menggunakan isu politik sebagai bahan candaan, Panji justru melakukan sebaliknya. Ia justru membawa komedi ke dalam politik. Dia menjadikan panggung sebagai alat untuk menjelaskan ide-ide besar ke publik dengan cara yang tidak menggurui. Dan memang efek sampingnya sangat jelas. Panji menjadi sosok yang gampang diserang. Ia dianggap terlalu serius untuk ukuran pelawak dan terlalu politis, terlalu berat, tapi buat sebagian orang, justru disitulah letak kekuatannya. Panji tidak pernah menjadikan stand up komedi sebagai tempat aman. Ia justru menjadikannya sebagai arena paling bebas, tempat di mana semua hal bisa dibahas asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan pemahaman yang cukup. Komedi untuk Panji bukan sekadar lucu, komedi adalah cara bicara, komedi adalah bentuk kejujuran, dan kejujuran seperti yang kita tahu seringkali tidak menyenangkan bagi semua orang. Berisik tanpa kursi. Panji terjun ke gelanggang politik tanpa pernah menduduki jabatan formal apapun. Ia berpolitik sebagai aktor wacana, bukan politisi birokrat. Keterlibatannya tampak dalam berbagai momen, menjadi motor kampanye kultural Indonesia Unite. Pasca teror bom 2009, mendampingi Anies Baswedan di Pilkada 2017 sebagai jubir, hingga aktif mengkritisi kebijakan pemerintah lewat medium stand up maupun YouTube. Panji memilih peran intelektual publik yang lantang, berisik menyuarakan pendapat meski tanpa kursi kekuasaan. Posisi ini sangat rawan karena ia tidak punya partai atau kapal besar yang melindungi. Berbeda dengan politikus yang kebal kritik berkat jabatan, Panji berdiri sendirian dengan hanya reputasinya sebagai temengnya. Dan konsekuensinya, ia kerap menjadi sasaran serangan, stigma, dan salah paham dari berbagai arah. Dilabeli ini itu sudah biasa baginya. Saat ia membela sesuatu, kubu seberang menyebutnya berat sebelah, dan saat dia mengkritik, pendukung figur tersebut menuduhnya pembenci. Misalnya, ketika Panji lantang mengkritik kebijakan pengurusan era Ahok dengan data 8.000 KK tergusur dalam beberapa bulan pertama Ahok menjabat. Sebagian pihak menuduhnya anti-Ahok atau bermain identitas. Sebaliknya, ketika ia mendukung Anies Baswedan dengan alasan melihat sisi humanis kepemimpinan Anies, ia distempel sektarian oleh lawan politik Anies, dan belum lagi kontroversi materi stand up-nya yang dianggap menyinggung SARA. Semua itu memunculkan stigma bahwa Panji kurang riset atau sengaja cari sensasi. Toh, semua cap miring itu tidak membuat Panji bungkam. Ia tetap vokal menyuarakan hal yang menurutnya benar, bahkan setelah harus menyampaikan permintaan maaf terbuka sekalipun. Panji menyadari betul bahwa posisinya unik. Dia berpikir keras terhadap perlindungan kekuasaan adalah jalan sunyi. Ibaratnya, ia berada di paling depan pertempuran opini tanpa temeng selain kebenaran yang ia yakini sendiri. Sepanjang karirnya, Panji konsisten mengambil risiko itu. Baginya, politik tidak harus dimaknai sempit sebagai jabatan. Politik adalah tentang ide dan keberpihakan. Dan ia telah memilih keberpihakan pada pengguna logika di ruang publik, meski artinya berdiri sendirian. Pengalaman bergelut di septi tank politik praktis pun ia jalani dan ceritakan dengan jujur, sehingga publik tahu betapa kotornya arena itu. Panji barangkali figur yang sepi kawan dalam percaturan politik praktis, tapi suaranya nyaring didengar. Karena keluar dari luar sistem, inilah yang membuatnya disegani sekaligus rentan. Meski tanpa gelar atau kursi, Panji tetap bersuara lantang, membuktikan bahwa dalam demokrasi, kekuatan ide bisa mengimbangi kekuatan institusi. Lalu mengapa Panji sulit dicintai secara massal? Dengan semua sikap dan langkahnya, Panji Pragiwaksono menjelma figur publik yang tidak nyaman bagi banyak orang. Ia tidak menghibur ego mayoritas dengan cara yang biasa.
Alih-alih menyajikan candaan yang ingin didengar banyak orang, Panji justru kerap menantang pendapat umum. Contohnya, di saat gelombang besar selebritas dan anak muda mengekor euforia figur tertentu, Panji berani mengambil jalan yang berbeda dan tidak mengikuti arus. Keputusan mendukung Anies Baswedan di tahun 2017 bertentangan dengan selera sebagian besar komunitas stand up yang pro dengan Ahok. Langkah ini pun membuatnya kehilangan penggemar, tapi tetap ia tempuh karena sesuai dengan logikanya. Begitu pula dalam isu nasionalisme. Ketika banyak figur publik yang bermain aman dengan nasionalisme kosong, Panji justru mengajak berpikir kritis tentang cinta tanah air. Ia menguliti betul apa arti nasionalisme secara sehat, misalnya dengan menekankan pentingnya menerima keberagaman dan tidak memaksakan keseragaman. Sikap ini tentu kurang nyaman bagi kalangan yang senang dengan slogan-slogan yang dangkal. Selain itu, Panji mengajak publik untuk berpikir, bukan sekadar merasa diri paling benar. Materi stand up maupun tulisan-tulisannya sering mengandung pertanyaan retoris atau sudut pandang baru yang menantang asumsi audiens. Alih-alih membuat penonton terlena dalam zona nyaman, ia memicu mereka untuk merenung, benarkah yang kita yakini selama ini? Tidak jarang penonton stand up keluar dengan kepala penuh gagasan, bukan sekadar hati senang, tapi bagi sebagian orang, komedi yang mengajak berpikir seperti ini bisa terasa begitu berat atau bahkan mengusik keyakinan mereka. Ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh Panji adalah konsekuensi dari upayanya untuk menggerakkan nalar publik. Ia mengetahui tidak semua orang siap ditantang logikanya. Seperti yang ia ungkapkan, terkadang ia merasa dirinya justru minoritas karena sikap optimis dan kritis di tengah-tengah banyaknya sikap yang pesimis secara mayoritas. Dia mengatakan, kalau orang-orang tahu apa yang saya tahu, maka mereka juga akan optimis. Menandakan keyakinannya bahwa pemikiran mendalam bisa mengubah cara pandang. Panji juga enggan membiarkan penonton merasa selalu benar. Dalam setiap lelucon yang ia susun, ada secuil provokasi agar orang mempertanyakan posisi mereka. Misalnya, saat ia menyindir perilaku di media sosial dalam show Hiduplah Indonesia Maya pada tahun 2019, itu sejatinya adalah kritik terhadap kita semua yang sering merasa paling benar di dunia maya. Efeknya, sebagian orang mungkin tersinggung alih-alih tersenyum, namun bagi Panji, komedi tanpa menggugah pemikiran ibarat sayur tanpa garam. Ia rela dicap sombong, sok pintar, atau tidak lucu oleh massa yang tidak sepakat, daripada harus mengkhianati panggilan intelektualnya. Inilah harga yang harus ia bayar untuk sebuah idealisme berpikir. Dan pada akhirnya, Panji memanglah bukan figur yang akan dicintai semua orang. Terlalu banyak sudut tajam dalam pemikirannya yang dapat menusuk rasa nyaman khalayak. Tetapi justru disitulah letak kontribusinya. Ia memaksa kita bercermin dan menggunakan logika sebelum marah. Ia tidak menawarkan hiburan yang membuat kita terlena, melainkan komedi yang kerap membuat kita mengangguk setuju sambil sedikit terusik. Figur yang tidak nyaman seperti Panji diperlukan agar ruang publik kita tidak membeku dalam selimut kepalsuan. Dengan keberanian mengambil posisi sulit itu, Panji membuktikan bahwa logika masih punya tempat di panggung kita, walau risikonya adalah tidak menjadi favorit semua orang. Sebagai penutup, kita bisa berkata, tertawalah sebelum marah. Itulah yang Panji ajarkan. Di balik setiap tawa yang ia ciptakan, selalu ada undangan untuk berpikir lebih jauh. Dan bagi Panji Pragiwaksono, itu jauh lebih berharga daripada sekadar disukai semua orang.